mereka sudah setuju sepakat bahwa pertemuan ini deal, ya kan? Ternyata keesokan harinya mereka melanggar dari pertemuan tersebut. Pernyataan sikap bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Manikamu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan ini, kami Garda Manikamu Pelau menyampaikan klarifikasi dan penegasan sikap resmi terhadap perkembangan terakhir yang menyangkut eksistensi dan kepemimpinan organisasi kami. Kami menilai penting untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat Pelau dan anak negeri dimanapun berada. Melalui forum ini, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari anak negeri Pelau, kami menyatakan sikap resmi sebagai berikut. 1. Kami menolak keras dan tidak mematuhi pelantikan Garda Manikamu Pelau yang dilaksanakan di Depok pada tanggal 11 Oktober 2025. Kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum, legitimasi adat maupun organisatoris, serta tidak melalui mekanisme resmi yang diakui oleh seluruh unsur pimpinan GMP. Karena itu, segala tindakan atau keputusan yang lahir dari kegiatan tersebut tidak mewakili resmi organisasi GMP. 2. Pelantikan pengurus GMP sangat bertentangan dengan visi, misi dan tujuan berdirinya GMP, yaitu membangkitkan kekompakan, menumbuhkan rasa solidaritas di antara sesama Manikamu Pelau Jabodetabek. 3. Pelantikan pengurus GMP di Depok pada tanggal 11 Oktober 2025 inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 13 Anggaran Dasar GMP yang berbunyi, setiap permasalahan atau sengketa yang muncul dalam organisasi GMP akan diselesaikan dengan mekanisme keputusan bersama Dewan Pengurus dengan pertimbangan Dewan Penasihat Organisasi. 4. Kami memegang teguh hasil rekonsiliasi condet yang menjadi dasar landasan moral serta organisatoris bagi keberlangsungan Garda Manikamu Pelau. Rekonsiliasi tersebut merupakan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua unsur dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota hingga saat ini. 5. Rapat rekonsiliasi yang dipimpin oleh Bapak Brigjen Said Latokonsina sebagai pelaksana mandat dari Raja Negeri Pelau Upu Latu Nusa Barakate itu menghasilkan 5 poin kesepakatan bersama, yaitu 1. Kedua kubu setuju dan sepakat membentuk kepemimpinan bersama. 2. Muhammad Talahu menyatakan setuju dan sepakat menjadi ketua 1 urusan eksternal. 3. Mitur Latokonsina menyatakan setuju dan sepakat menjadi ketua 2 urusan eksternal. 4. Internal. 4. Kedua kubu setuju dan sepakat menyusun struktur kepengurusan bersama. 5. Kedua kubu setuju dan sepakat mensukseskan acara pelantikan GMP. Poin ke-6, bahwa rekonsiliasi GMP memiliki legitimasi hukum untuk menjaga kerahiman dan menyelesaikan perbedaan internal secara damai, serta rekonsiliasi telah menghidupkan kembali asa organisasi GMP sebagai rumah bersama dengan memperkuat dan menyatukan struktur kepengurusan serta mekanisme kerja sesuai ADART. 7. Kami akan senantiasa patuh dan tunduk pada perintah Raja Negeri Pelau Upu Latu Nusa Barakate sebagai pemimpin adat dan simbol tertinggi kedaulatan negeri. Setiap langkah dan keputusan kami akan selalu berlandaskan pada arahan kebijaksanaan beliau, sebab bentuk penghormatan terhadap tatanan adat serta nilai-nilai luhur yang kami junjung tinggi. Demikian pernyataan kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab, sebab bentuk komitmen kami untuk menjaga marwah organisasi kehormatan negeri Pelau tercinta. Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang, bijak, dan menjaga persaudaraan antar anak negeri agar tidak terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah persatuan. Kami percaya bahwa hanya dengan menjaga nilai-nilai adat, menghormati kepemimpinan Upu Latu Nusa Barakate dan berpegang pada hasil rekonsiliasi yang sah, Garda Manikamu Pelau akan tetap kuat, bersatu dan berdaulat.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 15 Oktober atas nama pengurus Garda Manikamu Pulau. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami dari kubu sini menolak karena ada beberapa faktor. Kubu internal. Satu, karena mereka sudah melanggar daripada kita ukuran Latung Separakate bersama Pak Jenderal di Condet pada tanggal 28 September 2025. Makanya dari situ sudah ada kesepakatan antara saya dengan kubu satu eksternal Bapak Muhammad Talahu. Nah disitulah sudah mencapai kesepakatan salaman yang sudah diprakarsai oleh Pak Jenderal. Ternyata mereka melanggar daripada aturan itu. Nah, maka dari itu saya menolak keras. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya ada pertemuan berapa kali. Pertemuan itu saya dengan kubu eksternal. Pertama di Uki Cawang. Di situ ada hadirnya saya punya sekjen. Terus mereka ada 5 orang. Jadi kesepakatannya kesepakatan itu satu, dia sebagai ketua satu, terus saya sebagai ketua dua. Nah, ketua satu itu adalah eksternal, ketua dua adalah internal. Dan pengurusan bersama dan mensukseskan pelantikan pada tanggal 11 Oktober 2025. Ternyata kesepakatan itu tidak ditanggapi dan mereka tidak setuju. Nah akhirnya bikin ada pertemuan. Pertama mereka undangan ke kita untuk kita menghadirkan undangan mereka di Depok pada saat itu. Ternyata mereka tidak hadir. Yang hadir di situ adalah ketua panitia dan ada beberapa panitia. Tapi ketua eksternal tidak hadir dengan dia punya beberapa pengurus inti lah ya. Tapi kami dari internal semua hadir. Nah ini ada apa? Ya kan ini ada apa? Jadi kalau kita lihat dari hati mereka, jadi mereka tidak sepakat dengan apa yang kita kesepakati di Condet pada saat itu. Pada saat itu ada tertulis atau itu jadi gini. Jadi kalau dibilang tertulis, sebenarnya nggak tertulis karena di situ ada Bapak Jenderal, dan di situ ada tita. Kalau tita itu adalah pesan. Kalau menurut kita dari kampungnya, tita itu adalah Bapak Raja, keputusan adat yang tertinggi, meskipun itu presiden juga. Tapi kalau keputusan adat yang tertinggi adalah Raja Upulatu Nusa, pada saat itu dia sudah menjalankan dan video call kami semua di sini yang pada hadir pada saat itu bicara, beliau bicara dengan kita dan mereka sudah setuju sepakat bahwa pertemuan ini deal. Ya kan? Ternyata keesokan harinya mereka melanggar dari pertemuan tersebut. Yang di Depok itu yang di Condet. Dan ada beberapa poin, itu ada 5 poin. 5 poin itu kedua belah pihak merumuskan di depan Pak Jenderal, dan Pak Jenderal bikin konferensi persi. Baik. Buat Manikamu itu adalah artinya kita semua ya, kedua belah pihak keluarga. Itu satu rahim. Kalau dibilangi Manikamu adalah satu rahim. Jadi ya kira-kira seperti itu. Dan satu lagi ini tambahan, pada pertemuan kami di Depok kan mereka tidak hadir, terus kami bikin surat undangan balasan di sini tempatnya ini dari kami pihak internal ya. Nah tapi tidak satu orang pun juga hadir. Ternyata mereka ada rapat di UI. Nah disitulah. Nah itu seperti aja demikian. Jadi perlu kami menjelaskan dulu peristiwa awal terjadi. Kenapa bisa terjadi kisru dualisme kepengurusan dalam organisasi GMP. Awalnya itu pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2025 itu diadakan musyawarah besar
musyawarah besar itu diadakan dalam rangka untuk suksesi kepemimpinan. Ada tiga calon. Yang pertama itu adalah Mitun Natukonsina, beliau. Kemudian yang kedua itu adalah Mohan Talauhu yang sekarang kubu satunya. Kemudian yang ketiga adalah Musa Lampesi. Jadi ada tiga Musa Lampesi. Jadi ada tiga. Ya, ada tiga tokoh yang mencalonkan diri sebagai suksesi calon ketua umum GMP pada saat itu. Dalam prosesnya pada saat putaran pertama Mitun Natukonsina memperoleh suara terbanyak, yaitu 86 suara. Kemudian di urutan kedua itu ada Mohan Talauhu sekitar 63. Ya. Kemudian di urutan ketiga yaitu Musa Lampesi 52 suara. Jadi kalau kita mengacu kepada aturan yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan tata tertib pemilihan, pertama kalau bicara soal pemilihan itu mengacu itu pada tata tertib pemilihan. Jadi sebelum proses sidang ya itu sudah disahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk adalah tata tertib pemilihan. Jadi tahapan pemilihan itu tidak bisa keluar dari koridor anggaran dasar, anggaran rumah tangga termasuk tatip pemilihan. Nah, dalam aturan tentang siapa yang ditentukan sebagai pemenang itu ada di dalam tatip pasal 14 tata tertib pemilihan. Karena pada saat itu tidak ada di antara tiga kandidat ini memperoleh suara mencapai 50% plus 1, di mana pada saat itu harusnya ada sekitar 102 suara. Jadi di antara kandidat ini harus memperoleh suara kurang lebih 102 suara, lalu kemudian satu disahkan sebagai ketua umum terpilih. Ya. Oleh karena tidak ada yang mencapai 50% plus 1, maka jelas itu dalam dalam tata tertib pemilihan pasal 14 tersebut itu mengharuskan dilakukan pemilihan ulang putaran kedua. Nah, dalam proses putaran pertama itu pimpinan sidang membuat aturan yang tidak mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk juga tata tertib pemilihan. Apa itu? Yaitu membuat aturan tentang pengalihan suara. Jadi di antara tiga kandidat ini, salah satu calon yang paling rendah itu dia boleh menyerahkan atau mengalihkan suaranya kepada dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak satu dan kedua. Nah, bebas. Tapi lagi-lagi aturan tentang pengalihan suara itu tidak ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk juga di tata tertib pemilihan. Sehingga menurut kami, ya, walaupun ya ada alasan yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah dilakukan lobby-lobby. Pada saat itu dikatakan adalah sudah ada kesepakatan. Tetapi kalau kita mengacu kepada KUH Perdata tentang sahnya keputusan, apabila keputusan tersebut ya diambil tapi kemudian melanggar aturan, maka itu sudah pasti itu adalah batal demi hukum. Jadi tidak bisa mengambil keputusan yang melanggar aturan. Semuanya tahu bahwa pada saat itu adalah kesepakatan dan lobby-lobby iya. Tapi apa dasarnya? Kalau dia menggunakan dasar pengalihan suara tapi kemudian diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk di tata tertib pemilihan, maka sah. Ya. Kalau dia menggunakan dasar pengalihan suara itu dasarnya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk tatip pemilihan, maka sah. Tetapi pengalihan suara saya baca dari pasal ke pasal, ya, dari pasal ke pasal, bab ke bab tidak ada. Artinya apa? Keputusan tersebut adalah batal demi hukum. Oke? Karena batal demi hukum, kami dari pihak sini tidak setuju dengan hasil yang menurut mereka itu adalah sah, hasil mudes ya. Proses dinamika yang terjadi akhirnya apa? Dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang kemudian itu dipimpin oleh sesepuh kita, tokoh kita yang sangat kita teladani. Beliau juga salah satu penasihat di Garda Maningkan Nupelau, yaitu
Brigjen Saibatu Konsina. Beliau menginisiasi untuk mengadakan rekonsiliasi yang dihadiri oleh kedua kubu. Kami hadir dengan beberapa perwakilan, mereka pun hadir dalam beberapa perwakilan. Pada saat itu, kalau tidak salah tanggal 28 September 2025 itu diadakan pertemuan rekonsiliasi di Condet, Jakarta Timur. Apa kesepakatannya? Kesepakatan pertama sebagaimana yang sudah dikatakan tadi itu, kedua kubu sepakat dan setuju untuk membentuk kepemimpinan bersama. Itu sebagai solusi, langkah solusi untuk menengahi perseteruan antara kubu A dan kubu B. Pada saat itu mereka setuju dan tidak ada keberatan, satu kata pun tidak ada keberatan dari pihak mereka. Oke. Kedua, mohon kalau setuju dan sepakat untuk memilih opsi yaitu ketua satu urusan eksternal. Ketiga adalah Wituna Konsina memilih ketua dua urusan internal. Ketiga adalah mensukseskan pelantikan dan membentuk kepengurusan bersama. Oke. Setelah proses rekonsiliasi dan kesepakatan itu, pada awalnya semua berjalan dengan baik. Semua tunduk dan patuh. Bahkan kalau kita lihat di narasi-narasi mereka di media sosial, bahkan di grup-grup WhatsApp itu adem, sangat adem. Artinya mereka justru menghimbau kepada seluruh maning kamu untuk tunduk dan taat terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Tetapi selang berapa hari kemudian mereka berubah arah. Mereka keluar dari kesepakatan Condet dan kemudian mereka tetap mengacu kepada hasil Mubes yang dilaksanakan di Depok pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 2025. Nah, artinya kalau kita melihat ini sikap yang tidak konsisten terhadap apa yang sudah diputuskan. Kenapa saya bilang adalah hasil rekonsiliasi itu ada sebagai landasan hukum yang kuat dan mengikat? Kenapa? Itu juga ternyata diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 13. Nanti silakan dicek di anggaran rumah tangga. Di sini ada pasal 13 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 13 itu mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara badan pengurus dan dengan mempertimbangkan Dewan Penasihat. Nah, apa yang dilakukan pada saat rekonsiliasi itu sebagai perwujudan dari pasal 13 itu sah karena diatur oleh anggaran rumah tangga organisasi GMP. Artinya kalau kita melihat ini barangnya sudah selesai. Harusnya dari kubu sini dan kubu mereka dan sebelah itu harus tunduk pada situ, kemudian menjalankan apa yang isi kesepakatan bersama tersebut, membentuk kepengurusan bersama dan kemudian melakukan pelantikan bersama. Yang terjadi adalah kita undang mereka undang kita untuk rapat dalam rangka sinkronisasi pengurus di Depok. Kita yang datang, mereka pengurus intinya tidak ada, KSB terutama, dan pengurus inti mereka tidak hadir. Kita mencoba untuk mencari formulasi baru dengan mengundang mereka kembali. Pertemuannya di sini. Tidak ada satupun pengurus inti, KSB dan anggota-anggotanya seluruhnya tidak hadir. Nah, setelah beberapa hari kemudian, mereka melakukan pelantikan. Melakukan pelantikan dengan alasan bahwa mereka sudah mempersiapkan segala hal. Dan kita tetap mengacu kepada hasil rekonsiliasi Condet, maka kita menolak tegas pelantikan tersebut dengan alasan alasan hukum yang jelas ya. Dan oleh karena itu kita sampai sekarang karena masih tunduk kepada hasil kesepakatan tersebut, kita meminta kepada mereka juga kalau bisa untuk tetap rekonsiliasi dan kemudian bergabung dalam satu pengurus yang sama. Karena ini bukan organisasi politik, bukan juga organisasi eksternal, ini adalah rumah bersama bagi kita. Ini adalah kerahiman, rasa persaudaraan. Jadi kita tetap harus menjaga GMP ini sebagai rumah bersama. Kita rangkul mereka datang untuk kita bicarakan bagaimana ke depan GMP ini. Termasuk juga masih terbuka kemungkinan untuk kita menyusun kepengurusan bersama. Ya, jadi rekonsiliasi itu penting. Itu dasarnya. Oh, jadi ini. Ya. Sejarah berdirinya Garda Maning Kamu Selau, ya, itu pada tahun 2018 di Depok Town Square.
Di situ ada beberapa tokoh atau pemuda ya, diperakarsai oleh Bapak Insinyur Hasan Latiful Sina untuk mencari bagaimana pemuda ini untuk bekerja. Yang kita selalu mengharapkan ada salah satu organisasi juga namanya IPMAP, Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pelaut. Ya kan, jadi dengan adanya kehadiran Pak Ajang untuk memberikan solusi, pemuda harus terlepas dari IPMAP untuk mencari pekerjaan dan lain-lain, biro jasa inilah seperti itu. Akhirnya kami berunding memberikan satu organisasi, tapi bukan organisasi ya, itu paguyuban. Paguyuban itu adalah kerahiman. Nah, disitulah timbul nama, ada beberapa nama yang kita ini ternyata GMP, Garda Maningkamu Pelau. Dari mana? Dari Pelau. Pelau itu salah satu kampung di Maluku, terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Pulau Haruko, Desa Pelau. Di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Jumlahnya ada berapa? Pada saat itu. Ya. Kalau pada saat itu kita tidak memiliki anggota dan ini, tapi kita memiliki Maningkamu itu artinya Maningkamu. Maningkamu itu adalah satu rahim se-Jabodetabek. Se-Jabodetabek itu artinya meliputi semua. Ada Maningkamu di situ Pelau, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, maupun Tangerang, maupun Depok, maupun Pondok Gede, ya kan? Se-Jabodetabek lah. Ya, di situlah dianggap warga GMP. Tapi terutama pemuda yang bergerak dalam ya seperti itu, biro jasa keamanan, security dan lain-lain. Jadi itu yang kita harapkan. Ternyata saya pada tahun 2018 saya jadi ketua. Saya pimpin sampai 2025 kemarin. Jadi 2025 itu adalah yang diadakan mungkin yang diadakan oleh Pak Pemina tadi, ya kan? Nah, akhirnya ya ada kesalahan cara hukum juga. Tapi saya ingatkan di sini legislasi tentang Menkumham tidak boleh diterbitkan, mereka punya SK. Itu yang saya harapkan. Jadi itu yang saya harapkannya di tanda kutip itu. Mereka punya SK melalui Menkumham tidak boleh diterbitkan karena ada dualisme. Ada berapa anggota Bang sekarang ini? Kalau anggota itu ratusan, bisa ribuan. Kalau dualisme ini bersatu. Kalau dualisme ini bersatu itu bisa ratusan, bisa ribuan kan. Tapi kalau kita lihat dari se-Jabodetabek kan bukan sedikit Pak. Sosial untuk kita punya masyarakat sendiri ya. Di luar masyarakat Pelau. Ya kalau hal itu kita tidak bisa ini karena sudah banyak lah. Ya sosial kita sudah buat masyarakat Maningkamu itu tidak bisa dihitung lagi dari 2018 sampai 2025. Jadi kita ini karena tadi sudah ditegaskan bahwa kita ini tunduk dan patuh dan perintah dari Upulatul Nusa Barakate, itu raja kami di negeri Pelau. Pada saat kisru ini sedang memanas, beliau menyarankan kepada kedua kubu ini untuk tidak melakukan pelantikan, dan itu kita tunduk pada perintah tersebut. Seharusnya kita melakukan pelantikan terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2025 di Cibubur. Dan oleh karena kita tunduk dan patuh terhadap perintah beliau, maka pelantikan tersebut kita undur. Tetapi kemudian kelompok yang sebelah sudah melakukan pelantikan pada tanggal 11 Oktober 2025 yang lalu. Dan oleh karena kita belum melakukan pelantikan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan pulang ke kampung dalam rangka ada acara adat kami di kampung untuk kemudian sekaligus meminta restu dari beliau ya, untuk dan menunggu arahan dari beliau untuk terkait dengan persiapan pelantikan sendiri. Entah nanti pelantikannya di kampung kami di negeri Pelau atau pelantikannya di Jakarta itu yang sedang kami. Harapan saya coba kita selalu membuka atau legowo buat pihak sebelah eksternal untuk bersatu kembali, merangkul kembali Maningkamu yang ada sejak berapa ini. Dan kita harus memberikan contoh karena kita ini sebagai pimpinan. Ya. Cobalah jangan ego dan lain, tapi marilah kita bersatu untuk demi Maningkamu ke depan. Oke.